Ya, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Pet. Dan itu inisial dari nama gue. Di sini gue bakal jelasin tentang ini mobil pertama. Ini adalah Toyota Harrier tahun 2005 240 GL Premium. Nah, itu tipenya emang agak ribet ya. Premium bukan berarti bisa diisi dengan premium, dia tetap pakai Pertamax. Ini tampilannya dari jok belakang bagian tengah kayak gini. Oke, kita mulai aja ya ke bagian kanan depan. Ya, ini bagian kanan depannya, ini bukanya. Nah, ini penyakitnya. Nah, ini kebetulan lagi gampang. Jadi dia mobil Jepang itu nggak tahu kenapa remote-nya suka agak susah. Apalagi kalau lagi di tengah kota. Itu kuncinya bakal susah banget buat nangkep, buat buka dari remote. Nah, kecuali kalau kalian lagi di kampung itu, minimal kalian di Cikampek atau Karawang aja itu udah mulai gampang kuncinya. Dari agak jauh kalian udah bisa. Nah, ini kita masuk aja langsung ya. Jadi bukan karena mobilnya rusak ya, kalau misalkan kalian susah pas beli. Nah, ini kita mulai dari sebelah kanan. Nah, ini tadi ini udah empuk-empuk, ini juga empuk. Ini bukan kaca, ini buat buka tutup kunci, ini buat jendela. Nah, ini door pocketnya. Di sini bisa dibuka lagi, luas ya. Ini bisa muat air 1 liter mungkin. Pindah ke sebelah sini. Di sini jok supirnya udah elektrik. Nah, ini elektriknya dia 3 tombol atau apalah ini namanya. Ini buat senderan punggungnya yang di sini. Ini bentar bisa maju mundur. Jadi kalau kalian orang gendut, belakangnya biasanya kan ini ya itulah. Nah, terus buat ini senderannya, ini bisa maju mundur, nyender apa enggak. Dan ini buat maju mundurin jok. Nah, ini buat naik turuninnya. Nah, ini buat naik turunin depannya. Nah, ini plastik ya. Nah, ini. Nah, ini penyakitnya jok kulit. Kalau kalian keseringan make itu jadi kayak gini. Nah, kecuali kalau kalian nggak mau rusak, ya berarti jangan dipakai. Nah, ini bisa kita lihat nih kan. Jadi pecah-pecah. Terus bahannya jadi kayak licin gitu, gak tahu kenapa jadi kayak lebih keras. Nah, ini kita gerak ke sini. Ini ada tombol spion buat ngelipet doang, biasa Toyota banyak yang punya sekarang, Agia juga udah ada. Dan ini mungkin di tipe yang lebih tingginya, tipe yang 3000 cc Airsus. Ini buat bensin, di sini dia udah pakai tombol, bukan ditarik tuas ya, nggak kayak mobil-mobil lain. Ini AFS-nya, AFS itu apa? Itu adaptive front light system. Jadi dia di sini bakal bikin lampunya itu bisa belok-belok. Jadi kalau misalkan kalian lagi belok kanan, rodanya ke kanan, itu lampu sebelah kanan akan bergerak ke kanan. Jadi kalau kalian pernah lihat lampu yang ada bulat-bulatnya itu, nah itu kalau ada AFS-nya bisa belok. Nah, ini kosong juga, mungkin tadi juga sama kayak ini kasusnya. Ini power back door, kalau ditahan lama, nah itu ada bunyinya kayak gitu, berarti bagasi lagi kebuka. Ini di bawah apa? Ini series airbag. Nah, ini dengkul kalian aman. Jadi kalau mau aman dengkulnya beli Harrier. Oke, nah ini kita colok kuncinya. Oh iya, tadi buat bagasi ini bisa dibuka juga dari sini ya, nih power door. Enggak mesti dari tombol yang tadi. Nah, ini ya, ini ada bunyi-bunyiannya gitu. Tadi setirnya keluar. Nah, ini tampilan si speedometernya Toyota Harrier. Itu biasa standar lah tampilannya. Sebenarnya mirip kayak ini sih, apa namanya, Toyota Fortuner 2005 2007. Terus kita lihat di atasnya, ini udah empuk juga. Ini bludru pilar A nya, dan ini lumayan mahal kalau ada sobek atau apa. Nah, ini airbag lagi, jadi dia di sini curtain airbag. Nah, kalian kalau mau adem itu tabrak kayak dari samping, ntar keluar korden, tapi berupa airbag. Nah, ini speaker Twitter, dan itu nggak tahu sih Twitter atau apa, tapi di sini mobil ini berarti speaker ada 8 di depan sendiri. Ini ada 3, kiri juga 3, dan belakang di setiap pintu. Ini lubang AC juga buat ke atas. Ini AC, ini buat buka tutup tuh, kita bisa lihat gerakannya.
Oke. Terus nah ini tadi tombolnya buat lampu. Nah ini dia bedanya udah auto doang kelebihannya. Nah ini buat fog lamp sen biasa. Setirnya sendiri ini baru ada tombol ini doang. Ini buat biasa, buat tipnya, buat head unitnya. Nah sebelah kanannya ini juga harusnya ada, tapi buat di tipe yang lebih tingginya. Jadi dia ada kameranya 3 biji di depan, spion kiri, sama di belakang buat mundur. Dan dia bisa voice command juga setahu saya, sama buat telepon, ngangkat matiin telepon kayak gitu. Ini tadi airbag juga. Nah ini klaksonnya, nah ini bagus juga, ini udah kayu, nggak tahu sih hitungannya jadi lebih bagus. Sebenarnya kalau dilihat lebih bagus, cuma untuk dipegang tuh sebenarnya kurang nyaman juga sih, karena kan keras ya mereka. Nah ini kulitnya udah diganti ya, karena emang kulit malum udah umur, dia pasti bakal ngelupas kayak di joknya juga. Nah ini tapi jahitannya kita bisa lihat nih, ini itu biasanya jahitan di setir mobil Eropa, beda sama Jepang tuh lebih jarang-jarang kayak gitu. Nah itu di bawah ada rem tangan, rem injek, rem kaki, itu gas rem biasa. Itu ada tulisan Jepang, kayaknya sih peringatan, tapi nggak tahu artinya apa. Oke. Oh ya ini tadi ini ada sensor parkirnya, ini buat nyala matiin. Nah ini sebenarnya nggak semua Harrier ada ya, jadi ini kalau misalkan kalian beli baru itu bisa minta tambahan atau enggak. Tadi kita bisa dengar tadi dia ngomong Jepang, Boisco Nades. Nanti kalau misalkan ada sensor di kanan atau apa objek yang deket juga, dia bakal ngomong bahasa Jepang. Misalkan di sebelah kanan depan itu Migi Maedes, artinya depan kanan ada yang dekat kayak gitu. Oh ya ini juga tadi kelupaan, sebelah kiri sini ini buat ganti odo atau tripnya. Nah itu bisa ganti-ganti. Ini buat nerang gelapin yang si bulat ini fungsinya. Terus ini buat maju mundurin setirnya. Nah enak kan kalau lagi macet tuh biasanya buat main-main aja tuh. Nah kita gerak ke atas dulu, dari sini. Oke ini kita bisa lihat ini ada tempat kartu. Nah ini ada peringatan Jepang lagi nih, cukup pusing ya punya mobil ini. Nah ini SRS, ini bacanya Aibaku. Nah yang saya tahu ini doang, Aibaku. Itu ini dibuka, tempat kaca, ini juga harusnya nyala lampunya. Ini bahannya lembut ya, dipegang tuh enak, tapi ya kayak gitu nih cepet kotor apa. Nah ini ke atas ini ada buat lampu. Ini buat kalau pintu kebuka kalian bisa setel di door off on, harusnya udah tahu lah ya. Nah ini buat tilt apa, nah ini tilt si sunroof, dia bisa kayak gitu, bisa keluar tangannya. Aduh. Nah ini kalau yang ini buat kaca yang lebih gedenya. Nah itu masih ada 2 kaca lagi. Nah ini akan bergerak, kita bisa lihat. Nah tuh kan. Nah ini kalau lihat dari luar tuh bagus banget, jadi kayak logo Harrier kayak burung. Ini kita tutup lagi. Nah bergerak ke sini, ini kacanya masih standar. Nah masih kayak gini. Ini antenanya karena ini udah ganti TV. Nah ini kita sensor mereknya. Oke ini sebenarnya nggak harusnya ada di mobil ini, jadi pasang. Lalu kita gerak ke sini. Ini AC-nya dia bagus modelnya, beda sendiri, vertikal, jarang. Terus buat tombol-tombol ini AC-nya udah digital. Terus nah ini nih penyakitnya nih, kalau kalian sering mencet itu bakal jadi agak hitam-hitam kayak gini nih. Nah ini kalau dicat lumayan, kalau nggak salah per panel tuh mungkin sekitar 100.000 atau 200.000, dan ntar kemungkinan bakal gini lagi juga. Jadi solusinya ya kalau kalian AC udah nyala ya udah mesti dimatiin biar nggak rusak kayak gini. Ini hazard. Nah ini kalau misalkan ada penumpang di kiri atau jok itu nggak deteksi berat, jadi ini bakal nyala logo sabuk pengaman buat peringatan kayak gitu. Ini security kalau misalkan mobil lagi dikunci. Bergerak sini kita lihat ini ada bahasa Jepang yang artinya menurut saya adalah konsumsi BBM-nya tinggal berapa kilometer lagi mobil ini bisa sanggup dengan bensin segitu.
Terus kita ganti pakai info ini. Nah, ini berapa lama sudah mobil menyala atau dalam ignition on. Kita ganti lagi, ini average speednya pada saat kita pakai. Terus ini average fuel consumptionnya, ini lumayan irit menurut saya untuk 2400 cc, mobil yang tidak terlalu muda juga. Dan kalau misalkan lagi irit, ini nih bisa nyentuh 10 km per liter lebih. Terus kita ganti lagi infonya. Nah, ini current consumption BBM-nya. Jadi kalau kalian ngegas segini, ini bensinnya berapa keluarnya, kayak gitu-gitu. Ini berapa kilometer sudah mobil nyala dari ignition on. Oke. Dah balik lagi, dan infonya cukup lengkap sih menurut saya. Maksudnya tidak berlebihan, semua yang diperlukan ada kayak gitu. Nah, ini buat outside temperatur. Sudah kita lihat 30 derajat, panas lumayan. Enggak juga sih. Terus ini jam. Ini tampilan AC. Nah, ini tadi kalau misalnya kita nyalain. Ini suhu kanan, suhu kiri. Ini semburannya lewat mana. Ini kecepatan kipasnya. Nah, ini kita matiin lagi. Nah, ini kayak gini nih, jadi sering hitam kan kalau dimatiin. Nah, ini buat brightness-nya kalau kalian silau. Nah, ini buat ngatur jam. Nah, ini ada list chrome-nya juga bagus. Ke bawah lagi, ini sebenarnya harusnya model yang putar, ada putarnya, ada tombolnya, bukan kayak gini ya. Ini kan frame ganti sendiri. Rata-rata pemilik Harrier pada diganti kayak gini karena emang Toyota Harrier tuh masalahnya cuma ada di FM-nya. Mobil Jepang itu FM-nya cuma sampai 90. Jadi itu agak bete juga sih kalau naik mobil ini kondisi kayak gitu. Dan itu cuma bisa CD sama mini disc tahu saya, bukan tip. Dan tapi CD-nya bisa 6 biji, 6 keping kayak gitu. Gerak ke bawah, ini buat rokok. Mobil zaman dulu itu diharuskan merokok. Di sini buat heater. Nah, sedikit cerita. Jadi heater jok ini, jadi ceritanya mobil ini tuh kan dulu peminatnya baik banget. Terus mobil ini nggak ada yang dibuat buat Indonesia, sehingga akhirnya mobil ini karena permintaan sangat banyak, diambillah mobil-mobil dari pasar Jepang atau dari pasar Australia atau Inggris. Nah, makanya dia di sini ada yang punya heater, ada yang nggak punya. Nah, itu sebenarnya nggak tahu juga sih bersyukur apa enggak, karena juga nggak terlalu sering kepake, tapi pernah kepake kalau misalkan ke tempat-tempat dingin kayak gitu. Nah, ini kayu ini tadi soft touch ya, ini soft touch juga. Nah, ini snellingnya. Ini juga Is It Is Now. Ya, semua Toyota Harrier, semua Harrier fitur ini punya. Dan ini buat salju ya. Jadi kalian kalau lagi di permainan salju mungkin bisa dipakai. Tapi harus cari saljunya dulu. Ini PRNDS, dia Tiptronic. Ini cuma 4 speed ya. Ini buat nambahin, buat ngurangin. Ini shift lock kalau kalian parkir. Jadi kuncinya nggak bisa dicabut kalau lagi nggak di P. Sehingga kalian harus ke P dulu, baru cabut kunci dan pencet si shift lock ini dan pindahin ini ke N kayak gitu. Ini ke bawah kayu. Nah, itu juga ada tempat buat ngecas. Ini plastik buat naruh barang. Nah, terus ke sini lagi kita bisa lihat. Nah, ini konsol boxnya di sini. Nah, ini ada tombol rahasianya nih, ada tuas rahasia, bisa maju mundur kayak gitu. Ini tempat minum. Di sini ada lampu. Kita bisa lihat ini ada kuning-kuning. Nih ada cahaya dari sini. Lalu habis itu ini ada peringatan Jepang lagi yang tidak dimengerti. Ini kalau tutup rapi ya, kayu. Ini juga jadi kayu, jadi kayak diterusin. Nah, ini tombol open close di sini. Nah, ini cukup fiturnya cukup membantu sih. Dan ini tuh mechanical gitu, jadi ya insya Allah nggak rusak lah. Oke, terus ini ada armrestnya. Sini juga armrest sama. Iya. Kita pindah ke belakang. Oh iya, tadi di sini minusnya dia bedanya sama Lexus. Jadi zaman ini Harrier tuh juga ada yang versi Lexusnya. Dia di sini tuh ada memory seatnya. Di sini kalau nggak salah tombolnya. Nah, ini Harrier nggak ada. Kita pindah ke belakang. Nah, ini belakang masih mirip sama yang depan. Ini ada kayunya juga, ini empuk-empuk juga. Nah, ini child lock.
Kalau di bawah ini child locknya nyala, jadi nggak bisa dibuka dari dalam. Ini speakernya, ini kantongnya, nah ini jok kulitnya. Nah ini kayak gini ya. Oh iya, tadi ini sabuknya bisa naik turun, ini tinggal dipencet. Nah ini bahannya bludru juga, dan ini harganya juga lumayan mahal. Nah ini kantongnya buat di ini model karet dia nih, kayak karet sempak. Ini AC nya, ini agak berantakan mobilnya. Nah ini armrestnya, ini tempat penyimpanan, ini tempat minum, ada kayunya juga nih kan, kayak diterusin dari depan tadi. Nah ini juga dia sini ada buat maju mundurin joknya nih. Nah ini fleksibel banget joknya ya, jadi udah bisa dimaju mundurin, sandarannya juga bisa ditegak sandarin, kayak mobil-mobil Eropa. Nah ini juga bisa, nah ini bisa disandarin juga. Jadi kalau kalian masih mau duduk 2 orang tapi bawa barang panjang, bawa sapu, bawa pel, nah itu bisa diinin, bisa dilipat sendiri. Nah ini juga, ini bukan berarti tengah nggak ada senderan kepalanya ya. Jadi kalau kalian duduk bertiga ini bisa dinaikin. Nah tuh kan, ini headrest juga. Oke, ini tadi atasnya. Nah itu buat gantungan tangannya, ada cantolannya buat hanger. Terus ini lampunya ke depan. Nah itu sabuknya, dia sabuknya ini udah setiap penumpang dapat. Ini tampilan atasnya tadi, ini masih manual ya, masih tutup sendiri. Oke, kita pindah ke sebelah kiri. Nah ini tadi lupa dijelasin. Jadi dia jok kulit itu kalau sering didudukin kayak sebelah kanan tadi, dia bakal pecah-pecah kayak gini, dan makin lama makin nggak tahu kenapa kayak kelihatan licin gitu, karena sering kena pantat. Nah itu pantatnya hati-hati makanya kalau duduk. Nah ini tadi sebelah kiri masih sama bentuknya juga, dan ini kita bisa lihat juga ini jarang kesentuh, makanya dia warnanya masih bagus. Nah ini tadi pintunya yang bawah ini plastik tapi ya, dan ini empuk. Nah ini juga materialnya kelihatan warnanya beda-beda kan, karena emang setiap material tuh nggak bisa ngasilin warna yang sama ya. Ini ada airbag. Ini layout dashboardnya sebenarnya terlihat luas ya. Terus dia biasanya mobil-mobil Harrier yang sering kepanasan ini bakal retak-retak. Nah itu sebenarnya penyakitnya soft touch ya, tapi kebanyakan Toyota doang sih, Alphard, Camry kayak gitu. Tadi speakernya ya, ini dari kiri terlihat seperti ini. Lalu ini ada tempat penyimpanan. Nah ini luas tapi belum bukanya masih agak dubrak, tapi ini udah lembut, udah ada bludur-bludurnya. Ini berantakan ya. Terus oh ya, ada tombol rahasia juga di sini, itu ada di sebelah sini. Aduh, nggak terlalu kelihatan. Ada di sini. Pokoknya ada di sini. Kalau kalian punya Harrier itu buat nonaktifin si bagasi autonya, karena tadi kan bagasinya udah elektrik. Nah ini lanjut ke bawah, nih ada buat, nah ini kalau mobil Jepang itu dia bakal dapat kayak gini, ini namanya flare. Jadi kalau misalkan mobil kalian mogok atau ada masalah lagi di jalan tol atau di Jepang itu wajib nyalain ini biar ada cahaya-cahaya, biar tahu kalau mobil kalian itu lagi ada masalah. Nah ini cuma ada buat Jepang-Jepang doang ya, dan ini juga nggak bakal dipakai sih. Terus ke bawah ini, oh ya tadi ini belum jelasin juga, ini dia udah, nah ini plastik. Nah sebelah kiri ini anehnya joknya itu nggak bisa naik turun, padahal nanggung banget kan, udah disediain buat jempol juga nih, padahal nih bisa muat, tapi ini masih elektrik. Nah ini cuma bisa maju mundur. Nah kalau menurut saya sih, karena dia tadi di sini pakai armrest, nah dia harus nyesuaiin tingginya sama si ini, makanya biar nggak rusak level ketinggiannya dia bikin nggak bisa naik turun. Tapi sayang sih, ini naik turun minimal depannya deh. Nah ini ada tulisan airbagnya, masih asli ya, ini joknya. Oke, nah di bawah tuh ada lampu. Oke, kita pindah ke belakang. Nih door trimnya masih sama, ini juga masih sama ya, sama kayak sebelah kanan lah ya, nggak banyak yang bisa dijelasin. Oh ya, paling ini kita liatin
Ini tampilan atasnya, ini sunroofnya. Ini masih manual tapi ya masih manual tuh, luas banget, kacanya sampai 3. Nah tapi penyakitnya karena ini udah lama dan sunroof ini sebenarnya jarang ada di jenis mobil lain. Jadi ini kadang penyakitnya tuh ya itu ada bunyi-bunyi karena mereka kan kacanya berat dan mereka udah umur juga kayak gitu. Paling ya bisa sih di servis atau kalian kasih semprotan namanya rubber, aduh saya lupa lagi, pokoknya adalah semprotan biar ininya nggak bunyi-bunyi antara sela-selanya ini. Oh, silikon spray. Saya baru ingat ya. Sekarang kita ke bagasinya. Nah ini bagusnya Harrier ya, nggak tahu sih, menurut saya sih bagus. Jadi dia tuh bukanya bisa manual, jadi kalau misalkan kalian buru-buru itu tinggal buka aja kayak gitunya, mereka langsung kebuka cepet. Nggak kayak yang saya tahu tuh kayak Fortuner, kalau misalnya kayak pencet itu pasti otomatis dan itu lumayan makan waktu sih. Dan ini nutupnya kalau nggak mau otomatis juga tinggal tarik, nggak kayak mobil lain yang harus dinonaktifin dulu kayak gitu. Nah ini di belakang ini kayak gini tampilannya. Ini tempat shock breaker di situ, terus ini ada penyimpanan. Nah ini luas banget. Ini ada tempat, di sini ada tempat, ini kanan kiri nyambung. Nah ini bagus juga nih, rapih, nggak berantakan. Cuma minusnya jadi ada kotoran di dalam aja, agak susah dibersihin. Nah ini tempat-tempat lagi sama kayak di sebelah kirinya. Lalu buat di sini kalau kita geser, nah ini ada tempat lagi. Nah ini tempat alat-alatnya kalau misalkan kalian mau derek. Nah untuk ban servis sendiri itu ada di bawah. Ya, ini kita bisa lihat komplit, ada segitiganya juga. Terus kalau kita lihat di sebelah kiri dulu, nah ini ada lampu, ini bisa dimatiin. Nah ini tombol di sini. Ini buat ngecas belakang. Nah ini harusnya ada kayak pembatasnya gitu ya, ini dipasang di sini, pembatas plastik. Habis itu kalau kita pindah sebelah kanan, dia bedanya cuma nggak ada tempat casan. Di sini cuma ada lampu. Udah sih. Nah ini kayak motornya si bagasi elektrik. Ini bahannya bludru ya. Ini agak ngeri nih kalau bawa barang, takut lecet. Oh iya, ini buat ini kalau kalian congkel, ini buat kalau lampu kalian mati kalian bisa akses dari sini. Nah ini tadi buat kalau ininya ada, ini baru berfungsi. Ini juga. Nah ini juga ada lampu di atas, bisa dimatiin juga. Nah ini bahannya bludru, ini plastik. Iya. Nah ini kalau kalian mau elektrik tinggal ditutup ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau, itu bisa gini tarik, dan di sini dia vakum, jadi nggak perlu dibanting. Nah, udah itu aja sih dari gua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.